Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan video tentang website rental motor. Untuk use case-nya seperti ini. Yang pertama itu ada user tanpa login. User tanpa login itu dia bisa mengakses halaman front page seperti home, about, motor, dan kontak. Lalu ada untuk akses operator. Operator ini bisa mengakses penyewaan motor, pengembalian, lihat data motor yang tersedia, dan juga lihat pegawai. Lalu pada manajernya, dia bisa melakukan generate laporan, mengelola data motor, mengelola data pegawai. Lalu yang di bawah ini adalah owner atau pemilik, dia bisa melihat laporan atau dashboard, lalu bisa menyetujui pegawai. Jadi use case-nya ini adalah pewarisan. Yang paling bawah ini memiliki semua akses yang di atasnya. Kan akses manager dia bisa dimiliki. Semakin ke atas, semakin sedikit aksesnya. Oke, baik, saya akan menjelaskan tampilan websitenya. Di front page tampilannya seperti ini. Ini adalah di halaman home. Tampilkan data motor. Ada about. Lalu ada galerinya di bawah. Lalu di bawahnya ada footer, menampilkan informasi tentang website rental motornya. Lalu ada halaman about. Halaman about tampilannya seperti ini, menjelaskan tentang perusahaan rental motornya. Lalu halaman motors. Di halaman motors ini menampilkan data-data motor yang sudah diinputkan di admin. Pengguna bisa mencari data motor yang ingin dicari. Dan juga bisa melihat detailnya. Nah, seperti ini detailnya. Lalu ada kontak. Di halaman kontak tampilannya seperti ini. Di sini ada address, nomor phone, email, dan juga map lokasinya. Lalu pengguna bisa mengirimkan pesan melalui lewat sini. Nanti pesan yang dikirim akan masuk ke halaman admin. Oke, lanjut, saya akan melakukan login. Nah, di sini dengan akun KDK Owner 10, di sini adalah posisinya sebagai owner atau pemilik dari website ini, yang memiliki akses full ke semua fitur yang ada di website ini. Nah, jika berhasil login akan tampilannya seperti ini. Oke, di sini di samping kirinya ada sidebar. Di atasnya ada navbar, ada pencarian, dan juga di kanan atasnya ini adalah ada profil. Di setiap pengguna website ini atau admin di website ini, dia bisa mengedit profilnya, lalu bisa mengganti sandi. Lalu di sini ada menu kembali dan logout. Baik, di sisi di sisi kirinya ini terdapat beberapa list menu. Di atasnya ada dashboard, laporan. Di laporannya ini ada beberapa laporan, ada laporan motor, laporan penyewa, dan juga laporan pegawai. Lalu di bawahnya ada operator atau pegawai. Di sini menampilkan data pegawai. Pegawai adalah admin di rental motor ini. Lalu di bawahnya ada data motor. Di sini ada data motor dan juga ada data pengeluaran. Lalu di bawah motor ada penyewa. Di sini ada menu untuk menampilkan data penyewa. Nah, lalu di bawahnya ini ada transaksi. Di transaksi ini ada 3 jenis, yaitu penyewaan, pengembalian, dan juga menu riwayat transaksi. Lalu yang paling bawah menampilkan daftar pesan.
daftar pesan yang tadi di halaman front page akan masuk ke daftar pesan. Oke, saya akan jelaskan beberapa dari atas dulu. Yang pertama itu adalah dashboard. Dashboard ini adalah menampilkan data-data seperti data motor, data pegawai, penyewa, transaksi, dan pengeluaran pada bulan sekarang. Kalau sekarang ini adalah bulan Juli 2023. Di bawahnya ini ada laporan grafik pada bulan saat ini. Yang hijau ini adalah pendapatan, lalu yang merah ini adalah pengeluarannya. Lalu di samping kanannya ada grafik penghasilan per bulan. Di sini akan tampil grafiknya penghasilan per bulan. Di sini adalah Januari, Februari, Maret, sampai Desember. Jadi tampilannya seperti ini. Misalkan nih ini di bulan Januari penghasilannya itu 3.800.000. Lalu misalkan ini penghasilan bulan Juli totalnya 11.350.000. Jadi setiap semakin tinggi angka gininya, grafiknya ini akan semakin tinggi. Jika rendah, dia akan rendah. Oke, jika ingin menampilkan data di bulan Januari, misalkan tahun 2023, bisa melakukan filter. Nah, maka data yang kita tampil adalah data Januari tahun 2023. Seperti ini pendapatan akan tampil pada bulan Januari 2023 dan juga pengeluarannya. Di sini juga akan menampilkan penyewa yang ada pada bulan Januari, transaksi yang ada pada bulan Januari 2023, dan pengeluaran yang terjadi pada Januari 2023. Baik, jadi seperti itu. Lalu di bawahnya ada laporan. Di sini ada laporan motor. Di laporan motor ini menampilkan laporan dari motor-motor tersebut. Nah, di sini juga menampilkan laporan pada bulan saat ini. Misalkan saat ini adalah bulan Juli 2023. Di sini menampilkan jumlah transaksi sebanyak 9 transaksi. Pemasukan sebesar 11.350.000. Lalu pengeluaran sebesar 3.355. Jadi totalnya akan tampil di sini. Dan juga kita bisa mengklik detail dari setiap motor yang memiliki pemasukan dan pengeluaran. Jika diklik detail, nah maka tampilannya akan seperti ini. Untuk detail dari setiap per motornya. Ini misalkan motor Vario dengan DK 2017 XY. Di sini pemasukannya akan tampil, pengeluarannya juga akan tampil, lalu total penghasilan akan tampil berdasarkan bulan sekarang. Jika ingin menampilkan di bulan yang lain juga bisa, kan ini Maret 2023. Nah, maka akan tampil. Ini kenapa kosong? Karena pada bulan Maret motor ini tidak terjadi transaksi dan tidak terjadi pengeluaran. Nah, begitu juga di sini dia bisa melakukan filter misalkan di bulan Maret pada tahun 2023. Nah, coba di bulan Januari. Nah, maka kan tampil jumlah transaksi pada bulan Januari ada 2 transaksi. Dan juga pemasukan, pengeluaran, dan total penghasilannya. Lalu di bawahnya ada laporan penyewa. Nah, laporan penyewa ini adalah laporan penyewa yang melakukan penyewaan motor gitu. Ini pada bulan saat ini jumlah penyewa itu ada datanya 5 orang. Laki-laki ada 4 orang dan perempuan ada 1 orang. Ini sama seperti pada menu-menu yang lainnya, bisa menampilkan berdasarkan bulan dan tahun. Nah, seperti ini. Nah, maka datanya akan tampil sesuai dengan request yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada laporan pegawai. Pada laporan pegawai ini
menampilkan laporan per setiap pegawai. Ini misalkan dengan nama pegawai Kadek Widiana, dia melakukan jumlah transaksi sebanyak 5 dan melakukan input jumlah pengeluaran sebanyak 4. Ini setiap pegawai akan tampil di sini. Beberapa dia melakukan jumlah transaksi dan juga jumlah pengeluaran. Di sini juga terdapat filter bulan dan tahun. Nah, untuk laporannya seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada untuk operator atau pegawai. Untuk operator dan pegawai, untuk owner ini dia bisa menambah pegawai dan juga mengaktifkan dan menonaktifkan pegawai. Misalkan jika pegawai ini dinonaktifkan, maka pegawai yang tidak aktif ini tidak akan bisa login ke sistem admin ini. Jadi harus diaktifkan dulu baru dia bisa login ke halaman admin. Untuk tambah pegawainya seperti ini. Owner bisa menambah pegawai. Owner bisa menambah pegawai, lalu posisinya itu bisa menjadi owner, manajer, dan operator. Untuk pegawainya seperti itu. Lalu di bawahnya ada data motor. Seorang owner dia bisa melakukan pengelolaan data motor. Sedangkan seorang operator dia hanya bisa melakukan penyewaan dan transaksi dan juga manajer. Use case-nya seperti ini karena akses seorang owner itu memiliki mendapatkan semua akses ke dalam fitur website tersebut. Di motor ini ada filter status, filter menampilkan motor, dan juga pencarian. Ada tambah motor, edit, dan juga hapus, dan juga menampilkan detail. Oke, selanjutnya data pengeluaran. Data pengeluarannya seperti ini. Ini bisa menampilkan data pengeluaran per bulan. Nah, kalau ini adalah data pengeluaran terbaru. Kalau per bulan ya bisa. Ini misalkan bulan Mei. Nah, data bulan Mei kan tampil. Lalu ada tambah pengeluaran. Di sini bisa mencari pengeluaran, misalkan motor apa yang ingin melakukan pengeluaran. Oke, untuk pengeluarannya seperti itu. Lalu di bawahnya ada data penyewaan. Data penyewa. Data penyewa ini adalah data yang diinputkan di penyewaan transaksi. Di penyewaan transaksi datanya akan masuk ke sini datanya. Sini bisa memfilter misalkan laki-laki kayak yang tampil dari laki-laki. Jika perempuan yang tampil dari perempuan. Oke, selanjutnya ada transaksi. Transaksi ini ada 3 menu. Ada menu penyewaan. Menu penyewaan ini adalah kita bisa untuk menambah transaksi. Seperti ini. Saya memasukkan nomor paspor, nama penyewa, dan identitas dari penyewa tersebut. Di bawahnya motor yang ingin disewa. Nah, jika sudah memiliki data penyewanya sudah ada begitu, tinggal klik ini, maka tampil misalkan data penyewa, misalkan ini sudah ada gitu, ya bisa tampil di sini. Misalkan motor yang disewa bed hitam, periode pinjamnya mingguan, jadi totalnya seperti ini. Kalau diubah ini juga bisa. Kilometer hournya saya coba pakai segitu, jumlah helm 1. Ini catatan, misalkan saya kasih pinjam. Nah, jika berhasil,
transaksi berhasil dibuat, maka datanya akan masuk di sini, di list ini. Di sini juga ada filter bulan dan tahun, dan juga ada pencarian. Sebelum data ini dikembalikan, data ini bisa diedit, lihat detail dan juga dihapus. Selanjutnya di bawahnya ada menu pengembalian. Pada menu pengembalian ini adalah kita bisa melakukan pengembalian motor. Jika motor ini sudah dikembalikan, tinggal klik pada tombol pengembalian ini. Nah, tinggal memasukkan kilometer akhirnya. Masukkan kilometer akhirnya segitu. Simpan pengembalian. Maka transaksi pengembalian motor berhasil. Jika berhasil, dia akan masuk ke riwayat transaksi. Nah, datanya akan masuk ke sini. Ini dia datanya. Ini ada keterangannya sukses. Lalu detailnya seperti ini. Oke, untuk transaksinya seperti itu. Di bawahnya ini ada menambahkan daftar pesan. Nah, pesannya seperti ini. Jika di halaman home, di halaman front page ada yang melakukan kontak ke admin, datanya akan masuk ke sini. Kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Nah, oke, sekian. Itulah adalah video dari seorang owner atau pemilik yang memiliki hak full akses ke dalam semua website ini. Baik, selanjutnya ada halaman untuk admin manager. Jika manajer ingin ke halaman admin, di sini bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini manajer bisa login terlebih dahulu menggunakan akun yang sudah terdaftar menjadi manajer. Nah, di sini masukkan email, kemudian masukkan password, kemudian login. Nah, di sini merupakan tampilan jika seorang manajer berhasil login. Nah, di sini terdapat beberapa halaman yang dapat diakses oleh seorang manajer. Yang pertama ada halaman operator atau pegawai. Nah, di sini merupakan tampilan dari halaman operator dan pegawai. Seorang manajer dapat menambah pegawai. Nah, di sini seorang manajer dapat menambah pegawai, bisa memilih posisi yang ingin ditambahkan. Contohnya di sini ada manajer atau operator. Kita kembali lagi. Nah, seorang manajer juga bisa melihat detail dari pegawai yang aktif. Nah, di sini. Kemudian manajer juga bisa menghapus data pegawai. Kemudian selanjutnya ada halaman motor. Nah, di sini ada data motor. Nah, di sini merupakan tampilan dari halaman data motornya. Seorang manajer dapat menambah data motor. Nah, di sini kita bisa coba masukkan data motor. Kemudian masukkan nama motor. Pilih warna dan tipe, tahun, dengan tanggal pajak. Kemudian nama pemilik dari motornya. Contohnya kemudian CC-nya,
harga sewa. Kemudian di sini bisa dipilih untuk tersedia atau disewakannya. Kemudian pilih gambar motornya. Kemudian bisa klik tambah. Maka data motor tersebut akan bertambah di halaman data motor. Nah, seorang manajer juga bisa memfilter data motornya. Contohnya di sini jika seorang manajer ingin melihat data motor yang tersedia. Di sini bisa lihat. Nah, maka data motor yang tersedia saja yang akan tampil. Kemudian bisa memfilter tipe motor. Contohnya di sini seorang manajer ingin melihat tipe dari Yamaha saja. Kemudian bisa klik filternya. Maka data yang akan tampil adalah data tipe Yamaha saja. Nah, kemudian bisa mencari data motor yang ada. Kemudian seorang manajer juga bisa melihat detail dari motor yang ada. Nah, di sini merupakan data motor yang tersedia. Kemudian seorang manajer juga bisa mengedit atau menghapus data motor yang ada. Nah, di sini merupakan tampilan dari edit data motornya. Selanjutnya ada data pengeluaran. Nah, berikut merupakan tampilan dari data pengeluaran. Nah, seorang manajer dapat melihat pengeluaran dari motornya. Contohnya di sini ada pegawai Kadek Widyana melakukan pengeluaran pada motor Vario DK 2017XY dengan biaya pengeluaran 122.000. Nah, seorang manajer dapat menambah pengeluaran. Di sini kita bisa coba untuk menambah data pengeluarannya. Contohnya ada pengeluaran dari Vario DK 2430XY. Nah, di sini untuk pegawainya Wayan Merta. Kemudian contoh jenis pengeluaran itu ganti oli. Kemudian biaya pengeluarannya itu sekitar 100.000. Kita bisa tambah. Nah, maka data pengeluaran tersebut akan bertambah. Nah, seorang manajer juga dapat mengedit atau menghapus data pengeluaran. Nah, di sini juga manajer dapat melihat detail dari pengeluarannya. Maka akan tampil data detail pengeluaran motornya. Kemudian juga dapat melihat dari pengeluaran bulan Januari, kemudian tahun 2002 contohnya. Kita bisa filter. Nah, untuk Januari 2022 pengeluarannya tidak ada, maka data tersebut tidak akan tampil. Kita bisa kembali ke untuk dapatkan data yang ada. Kemudian kita juga bisa melihat filter data motor Vario. Kita bisa lihat. Maka data motor Vario saja yang akan tampil di sini. Kita juga bisa melihat dari pencarian. Contohnya ingin melihat data motor NMAX. Kita lihat dulu. Kita lihat XMAX. Kita klik cari. Maka data pengeluaran motor XMAX aja yang akan muncul.
Selanjutnya ada halaman penyewa. Nah, di sini data dari penyewa motor. Nah, seorang manajer dapat melihat data penyewanya. Nah, di sini seorang manajer dapat melihat detail, mengedit atau menghapus data penyewa. Nah, di sini jika ingin melihat data penyewa menurut jenis kelamin, contohnya laki-laki. Nah, maka data laki-laki saja yang akan muncul. Nah, ini juga kita bisa mencari data penyewanya. Contohnya ingin mencari data dari Sonia. Nah, maka akan tampil data penyewa atas nama Sonia. Nah, seorang manajer juga dapat melihat detail dari data penyewa motornya. Nah, di sini akan tampil detail yang lebih lengkap dari data penyewa tersebut. Selanjutnya ada transaksi. Nah, di sini ada halaman penyewaan. Nah, di sini seorang manajer dapat melihat data penyewaan, kemudian menambah transaksi, mengedit, menghapus, dan melihat detail yang lebih lengkap dari data penyewaan. Di sini kita bisa menambah transaksi. Nah, di sini merupakan tampilan dari menambah transaksi. Jika data penyewa belum ada, maka di sini seorang manajer bisa mengisi semua form ini. Jika data penyewa sudah ada, bisa diklik data penyewa sudah ada. Nah, di sini contohnya nama penyewanya Yuda. Yuda ingin memilih motor Scoopy. Untuk harga sewanya 100.000. Nah, si Yuda ini ingin menyewa motor tersebut periodenya itu mingguan. Nah, tanggal mulai sewa ini adalah tanggal hari di mana penyewa itu menyewa motor, dan tanggal selesainya juga langsung otomatis. Untuk total harga juga otomatis. Kemudian contohnya di sini kilometer awalnya itu 1.200. Kemudian jumlah helm yang diinginkan oleh penyewa 2. Catatannya kita bisa simpan. Maka data penyewaan tersebut akan bertambah. Nah, di sini ada Yuda. Dan si Yuda ini meminjam motor Scoopy. Seorang manajer dapat melihat detail dari data penyewaan ini. Nah, di sini akan tampil lebih lengkap detail transaksinya. Nah, seorang manajer juga dapat mengedit nah, di sini merupakan tampilan dari edit transaksi jika seorang manajer ingin mengedit atau mengalami kesalahan dalam penginputan data transaksinya. Nah, seorang manajer dapat melihat detail dari data penyewaannya. Contohnya sini ingin menampilkan bulan Agustus, kemudian tahunnya itu 2022. Filter. Nah, untuk data penyewaan pada bulan Agustus tahun 2022 masih kosong karena belum ada data pada tahun 2022 bulan Agustus tersebut. Kita bisa kembali lagi.
Data penyewaan ini akan tampil pada pengembalian jika motor tersebut belum dikembalikan. Nah, di sini merupakan halaman dari pengembalian. Nah, di sini kan si Yuda ini menyewa motor Scoopy. Nah, motor Scoopy ini belum dikembalikan oleh Yuda. Seorang manajer dapat melihat pengembalian tersebut pada halaman pengembalian. Nah, jika motor tersebut sudah dikembalikan oleh si Yuda, seorang manajer dapat mengklik pengembalian. Nah, di sini manajer dapat memasukkan kilometer akhirnya. Nah, dari kilometer awal 1200 dan data motor tersebut sudah disewa oleh si Yuda dan kilometer akhirnya itu bertambah menjadi 1400. Kemudian simpan untuk pengembaliannya. Nah, data motor yang sudah dikembalikan tersebut akan tampil pada halaman riwayat transaksi. Nah, sebentar kita akan cek langsung di riwayat transaksi tersebut. Nah, sebelum itu di sini jika manajer ingin melihat pengembalian dari bulannya, contohnya seorang manajer ingin melihat pada bulan Maret, kemudian tahun 2023 contohnya, filter pada bulan tersebut. Nah, maka akan tampil data pengembalian pada bulan Maret tahun 2023. Seorang manajer juga dapat melihat detail dari pengembalian tersebut. Di sini merupakan detail dari transaksi pengembalian tersebut. Selanjutnya riwayat transaksi. Nah, pada riwayat transaksi ini kan seorang manajer tadi sudah mengembalikan motor tersebut. Nah, pengembalian data motor tersebut akan tampil di riwayat transaksi. Nah, di sini seorang manajer dapat melihat nah, pengembalian tersebut sukses. Nah, tampil di sini ada detailnya. Nah, kemudian dari bulan, kemudian tahun. Contohnya ingin melihat riwayat transaksi pada bulan Desember contohnya. Kemudian untuk tahun 2022, nah, seorang manajer dapat mengklik filter tersebut. Nah, untuk riwayat transaksi bulan Desember tahun 2022 masih kosong. Kembali, contohnya ingin melihat pada bulan Juli 2023. Nah, kan ini contohnya bulan Juli, kemudian tahun 2023. Maka riwayat transaksi yang akan tampil adalah pada bulan Juli 2023 saja. Selanjutnya yang terakhir ada halaman daftar pesan. Halaman daftar pesan ini merupakan halaman yang ada pada halaman kontak yang ada di front page. Nah, contohnya di sini kan kita kembali ke halaman depan dari websitenya. Nah, jika pengguna ingin mengirim pesan dari halaman kontak, contohnya di sini pengguna ingin mengirim pesan atas nama Putu Yogi, kemudian emailnya Yogi kemudian seorang pengguna ingin mengirim pesan tersebut, contohnya di sini tes. Kita bisa klik kirim pesan.
maka data pesan yang telah dikirim oleh seorang pengguna akan tampil pada halaman daftar pesan. Nah, seorang admin dapat melihat pesan yang sudah dikirimkan oleh pengguna di halaman daftar pesan ini. Nah, di sini kan seorang pengguna tadi mengirim pesan atas nama Yogi, subjeknya rental motor, kemudian mengirim pesan tes. Itu untuk halaman manajer. Baik, jika kalian menjadi operator, langkah pertama yang kalian lakukan adalah login dulu menggunakan akun yang telah Anda miliki, yaitu akun sebagai operator. Di sini telah ada akun, ini merupakan sebuah akun yang digunakan oleh operator. Nah, Anda bisa masuk, dan inilah tampilan yang akan Anda lihat jika Anda mengoperasikan sistem ini sebagai operator. Anda bisa melihat data motor yang tersedia, yang disewakan, yang disedia beserta detailnya. Kemudian Anda juga bisa melihat data penyewa. Ini ada data orang-orang yang telah menyewa di perusahaan ini menggunakan sistem ini. Kemudian kalian juga bisa melakukan transaksi berupa penyewaan. Jika kalian ingin melakukan sebuah transaksi, kalian tinggal input data transaksinya. Lalu kalian isikan nomor password. Namun jika datanya sudah ada atau pelanggan sudah memiliki data pada sistem, kalian tinggal klik aja data yang sudah ada ini. Namun jika belum, kalian bisa isi terlebih dahulu datanya, seperti password, nama, jenis kelaminnya, email, nomor handphone, nomor SIM, jenis motor yang akan dipinjam, misalnya Vario, lalu periode pinjaman misalnya mingguan. Terus kalian ketikkan juga kilometer awal dari motor, misalnya 2, terus jumlah helm yang diinginkan, misalnya 2, dan catatan dari kendaraan. Kemudian kalian simpan. Nah, maka data akan tersimpan seperti ini. Kalian juga bisa mencari data yang sudah ada, misalnya dengan nama ini, maka akan ditampilkan juga nama ini yang kalian cari. Kemudian kalian juga bisa melihat data pengembalian. Nah, setelah penginputan transaksi, maka datanya akan masuk juga ke pengembalian. Jika motor belum dikembalikan, maka datanya akan tersimpan di sini. Namun, jika sudah dikembalikan, datanya akan tampil di sini. Inilah data di mana pelanggan sudah mengembalikan motor yang telah disewakan. Kita coba kembalikan dengan mengklik pengembalian. Lihat dulu datanya apakah sudah valid atau belum. Lalu isikan kilometer akhirnya dari kendaraan, misalnya 4. Lalu kalian klik simpan pengembalian. Transaksi pengembalian sudah berhasil. Lalu kalian cek di riwayat transaksi. Maka pelanggan yang sudah mengembalikan motor, datanya akan tampil di sini. Kalian juga bisa melakukan filtrasi, misalnya pada tahun berapa data itu diperlukan dan bulannya, tinggal kalian filter, maka datanya akan tampil di sini. Namun jika datanya tidak ada, maka akan terlihat seperti yang ada di layar. Tinggal kalian klik refresh, maka datanya akan dikembalikan seperti awal. Baik, itulah
tampilan yang dapat diakses oleh operator